Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Untuk pagi ini kita akan mulai mempelajari mengenai ciri makhluk hidup. Untuk itu kalian simak video pembelajaran berikut. Ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan aktivitas ini. Makhluk hidup selalu bernapas. Ketika kamu lapar, maka kamu akan makan. Ketika daun putri malu disentuh, maka ia akan segera mengatup. Ikan yang sedang berenang, rusa berlari. Saat berolahraga, maka kamu akan berkeringat. Dan jari-jari kaki itik berselaput ini. Semua aktivitas ini merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda tak hidup. Untuk mengetahui apa saja ciri-ciri yang dimaksud, perhatikan uraian berikut. Bernapas. Setiap makhluk hidup selalu bernapas. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari udara bebas serta melepaskan karbon dioksida dan uap air. Oksigen digunakan untuk pembakaran zat makanan yang disebut proses oksidasi biologis. Proses oksidasi menghasilkan energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas, sedangkan sisa oksidasi berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan bersama udara yang dihembuskan ketika bernapas. Bernapas merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Terbukti dari seberapa lama kamu tahan untuk tidak menghirup udara. Makhluk hidup bernapas menggunakan alat pernapasan. Berikut adalah tabel makhluk hidup beserta alat pernapasannya. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, burung bernapas dengan paru-paru dan kantong udara, katak bernapas dengan kulit dan paru-paru, capung bernapas dengan trakea. Hewan juga membutuhkan udara untuk bernapas, seperti kejadian ini. Seorang anak yang memasukkan binatang kecil ke dalam botol yang kedap udara. Setelah dibiarkan beberapa lama, binatang ini akhirnya mati karena kehabisan oksigen. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga harus bernapas untuk mengambil oksigen dari udara bebas melalui stomata atau mulut daun dan lentisel. Stomata atau mulut daun adalah lubang-lubang kecil di permukaan bawah daun dan lentisel adalah lubang-lubang pada batang bergabus. Memerlukan makanan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Makanan diperlukan sebagai sumber energi. Ketika kamu merasa lapar, kamu memerlukan makanan atau nutrisi. Hewan peliharaanmu akan diberi makan setiap hari, sedangkan hewan liar berusaha mencari makanannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa hewan memerlukan makanan. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Zat anorganik umumnya terdapat secara bebas di alam, misalnya air, mineral, dan gas karbon dioksida atau CO2. Dan contoh zat organik adalah gula, tepung, asam amino, lemak, protein, dan vitamin. Tumbuhan mendapatkan air dan mineral dari dalam tanah dan gas CO2 dari udara. Selanjutnya air dan CO2 diubah menjadi zat organik yaitu zat gula atau dalam bentuk glukosa oleh klorofil dengan menggunakan energi cahaya. Walaupun hasil fotosintesis adalah gula, namun tumbuhan tidak dapat memanfaatkan secara langsung gula yang tersedia. Tumbuhan memerlukan zat anorganik untuk disusun menjadi gula.
Reaksi fotosintesis adalah sebagai berikut. Klorofil dengan menggunakan cahaya matahari dapat mengubah 6 CO2 ditambah 6 H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6 O2, di mana CO2 adalah karbon dioksida, H2O adalah air, C6H12O6 adalah karbohidrat, dan O2 adalah oksigen. Bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya melakukan pergerakan. Gerakan manusia dan hewan melibatkan seluruh bagian tubuh serta berpindahnya tempat disebut gerak aktif. Contohnya, manusia berjalan, ikan berenang, burung terbang, dan sebagainya. Sedangkan gerak tumbuhan sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat, serta hanya terjadi pada bagian tertentu disebut gerak pasif. Misalnya gerak tumbuh akar sesuai dengan arah gravitasi bumi, gerak tumbuh batang ke arah cahaya. Berikut adalah tabel alat gerak pada beberapa hewan. Ikan alat geraknya sirip, katak alat geraknya kaki berselaput, burung alat geraknya kaki dan sayap, dan belalang alat geraknya sayap dan kaki. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Coba letakkan tanaman di rumahmu dekat jendela. Lalu, beberapa hari kemudian, perhatikan ke arah manakah tanaman itu tumbuh. Ternyata, tanaman tumbuh ke arah sumber cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman peka terhadap rangsangan cahaya. Contoh lain, saat ada lalat yang hinggap di tubuh sapi bagian belakang, secara spontan, sapi akan mengibaskan ekornya. Jadi, makhluk hidup mempunyai ciri peka terhadap rangsangan. Kemampuan menanggapi rangsangan pada makhluk hidup ini disebut iritabilitas. Manusia memiliki 5 indera pokok yang disebut panca indera. Melalui indera ini, manusia mengetahui rangsangan dari lingkungannya. Mata yang peka terhadap rangsangan cahaya, telinga peka terhadap rangsangan suara, hidung peka terhadap rangsangan bau, lidah peka terhadap rangsangan rasa, dan kulit peka terhadap rangsangan sentuhan, panas, dingin, tekanan, dan rasa sakit. Ada pula rangsangan yang berasal dari dalam tubuh, misalnya rasa lapar karena sudah saatnya makan, atau buang air karena kantong kemih penuh urin. Sedangkan tumbuhan peka terhadap rangsangan seperti air, mineral, cahaya matahari, gravitasi, dan kelembaban. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebagai contoh, 1. Bentuk paruh bebek yang pipih untuk mempermudah mencari makanan di lumpur, dan kaki berselaput agar tidak terbenam dalam lumpur. 2. Dengan gigi taring yang runcing, anjing dan kucing mudah mencabik-cabik mangsanya. 3. Bentuk paruh ayam yang runcing agar mudah dan cepat mematuk makanannya, dan kakinya yang ramping panjang serta kukunya yang runcing agar mudah bergerak mengais-ngais mencari makanan. 4. Bentuk mulut nyamuk tajam runcing atau penusuk dan panjang. Mulut ini digunakan untuk menusuk dan kemudian menghisap darah manusia. 5. Unta memiliki kantung air sehingga dapat bertahan hidup di gurun pasir. 6. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis sehingga penguapan air terjadi secara mudah sehingga teratai tidak busuk karena terendam air. 7. Pada kantong semar, daun berbentuk kantong. Dalam kantong terdapat cairan yang berbau yang dapat mengundang serangga. Serangga yang hinggap di tepi kantong akan jatuh tergelincir dan terperangkap dalam cairan sehingga menjadi makanan kantong semar.
berkembang biak atau reproduksi. Pernahkah kamu mengamati perkembangbiakan telur pada saat pengeraman? Setelah mengalami pengeraman selama kurang lebih 21 hari, telur akan retak, kemudian muncullah anak ayam dari dalamnya. Setelah dewasa, anak ayam betina akan bertelur juga. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Dengan berkembang biak, makhluk hidup dapat meneruskan kelestarian jenisnya. Ada dua cara makhluk hidup berkembang biak, yaitu A. Secara seksual atau generatif. Cara ini didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya, unggas bertelur, mamalia melahirkan, dan tumbuhan menghasilkan biji. B. Secara aseksual atau vegetatif. Cara ini tidak melalui peleburan dua jenis sel kelamin. Misalnya amuba membelah diri, hidra menghasilkan tunas, mencangkok, stek, umbi lapis, dan merunduk. Baik, demikian anak untuk video pembelajaran pagi ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kita sedikit mereview mengenai apa yang sudah kita pelajari di pagi ini. Ciri makhluk hidup itu ada 6, yaitu bernapas, kemudian memerlukan makanan, bergerak, kemudian peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, kemudian adaptasi, dan yang terakhir adalah berkembang biak atau reproduksi. Jadi kalian bisa bertanya kalau ada yang kurang jelas. Dan tugas berikutnya kalian buat catatan mengenai materi ciri makhluk hidup, dibuat di buku catatan. Demikian pembelajaran kita pagi ini. Terima kasih.